Yo, welcome back again to Media Madridista, episode terbaru ya. Kita udah banyak banget skip match. Bahkan laga lawan PSG tuh mungkin kayak laga laga lawan PSG leg pertama kayaknya kita terakhir kali ngetek deh. Gue rada lupa atau sebelum PSG gitu. Cuma setahu gue kayak setelah PSG leg pertama sih. Yang kita kalah 1-0 dan surprisingly kita menang 3-1. Dan gue juga cukup kaget ya, terutama dengan Ancelotti. Sebelum laga PSG gitu kan kita ketemu Sociedad yang menang 4-1 ya, 4-1 ya. Empat satu. Menang 4-1 dan ini gue bakal bridging ini dulu ya sebentar ya guys. Ini gue bakal ngasih tahu dulu penjelasan gue sebelum kita bakal bahas lebih lanjut mengenai El Clasico yang kita kalah 4-0, oke. So, waktu lawan Sociedad terutama itu gue ngerasa sih itu Ancelotti udah mulai nerapin. Gue ngerasa Ancelotti udah agak mulai ngedengerin para fans kayaknya, terutama mainin Kamavinga juga, terlebih lagi crossnya karena cedera juga sih. Dan dia lebih mainin Kamavinga dan Modric dan it works pada laga itu di laga Sociedad. Dan di match besoknya agak kecewa gue karena waktu itu startingnya Toni Kroos dan startingnya Toni Kroos dan juga Casemiro masih main. Itu CMK kayak main gak sih atau Valverde, gue lupa. Valverde ya, enggak, si Casemiro nggak main ya. Casemiro nggak main, Mendy nggak Pas. main. PSG pas PSG, sorry, maksud gue Iya, pas iya, iya. PSG. Jadi midfielder Iya. waktu itu si Modric, Valverde sama Cruz. Dan emang waktu babak awal kita tahu kayak kita kebobolan duluan juga 1-0 setahu gue. Dan emang benar-benar butuh banget yang namanya Kamavinga dan seorang seorang Kamavinga kan buat gantiin Cruz dan juga Rodrigo gitu buat gantiin Asensio yang ya kalian tau lah kalau di winger kanan kayak gimana. Dan waktu itu surprisingly gue juga kaget karena jarang banget Ancelotti ngelakuin pergantian pemain di menit 60-an lah. 60 55 sampai 60-an tuh jarang banget. Dan mungkin dari situ, mulai dari Sociedad dan PSG dia mulai tuh yang namanya mulai berani mainin pemain-pemain yang jarang dikasih main sih. Lebih tepatnya sih dia mulai mau ngerotasi ya, terutama substitusi cepat lah, terutama digantinya Kroos dengan Kamavinga gitu. Jadi dari situ Iya. gue ngerasa waktu itu sebenarnya jujur gue ngerasa oke, ini Ancelotti kayaknya udah mulai dapat treatmentnya nih buat mainin beberapa pemain gitu. Maksudnya buat mainin beberapa pemain yang cukup bagus buat match-match selanjutnya gitu. Terutama Kamavinga dia mainin, terutama substitusi juga nggak telat waktu lawan PSG. Dan alhasil kita bisa comeback jadi 3-2. Cuman itu udahlah kita cut aja, anak gue udah bahas itu juga di live dan lain-lain, di postingan Instagram sama Raul dan lain-lain, Twitter dan juga lain-lain. Setelah itu laga itu kita ketemu sama Mallorca yang ngebuat Benzema cedera. Yap, dan pada akhirnya kita di El Clasico sempat kesulitan juga ya. Pada akhirnya kita kalah 4-0. Sebenarnya yang jadi problem menurut gua adalah waktu waktu lawan Mallorca pun juga Ancelotti ngelakuin pergantian cepat. Bahkan itu gue ngerasa ini Ancelotti udah ada progres nih. Cuman gue speechless, gue jujur kaget aja. Terutama waktu lawan Barcelona, yang dimana lu eksperimen lawan tim Barcelona yang lu tahu itu mereka lagi on fire banget. Mereka lagi on fire, mereka nggak pernah kalah dari 9 laga kayaknya, terutama sama Madrid jadi 9 laga, gue lupa. Selain itu juga eh mereka selalu mencetak 4 gol lebih kalau lawan tim-tim besar. Setahu gue rada lupa, pokoknya banyak data statistiknya. Dan lu mencoba menerapkan rotasi, bukan rotasi, malah eksperimen yang gak make sense, oke? Okay? Berawal gue gak tau formasi bilangnya 4-2-2, 4-4-2 si Vinicius dan Rodrigo. Cuman gue ngeliat berjalannya waktu awal-awal match sih 4-3-3 false 9, si Modric jadi false 9 gitu. Dan itu bener-bener gak work sama sekali. Bahkan kesalahan fatal yang lain lu buat adalah Nacho lu mainin sebagai left back gitu. Yang dimana kalian pada tahu juga, para followers Media Madrista ya, yang kalian tahu kayak Nacho bener-bener dibunuh habis-habisan sama Dembele di sisi kiri Madrid ya. Itu bener-bener dibunuh habis-habisan. Selain itu ya gua nggak bisa nyalain Carval juga sih, mungkin karena emang dia starting juga. Cuman ya we know Carval isn't need a backup and Vasquez isn't the answer. Vasquez isn't the answer. Maksudnya Vasquez itu bukan salah satu kunci jawabannya gitu. Bahkan cuman dari yang gue lihat kemarin itu bener totally fucked up banget. Madrid udah salah, udah wrong move.
satu hal sebenarnya waktu awal-awal match gue agak optimis sebenarnya karena gue ngeliat Madrid pressingnya bagus awal-awal 10 menit 15 menit awal lah lawan Barcelona ya, pressing bagus, Iya. bahkan pressing bagus ya kan. Gue ngerasa kenapa pressing bisa bagus ya karena lu mainin 4 midfielder di situ yang mereka lebih leluasa buat pressing gitu. Dan di situ nggak ada striker murni, dan pada akhirnya nggak lama setelah itu Barca udah mulai dominasi, kelar lah satu persatu lah, terutama dari positioning defense dan lain-lain. Gol kedua Barcelona gue nggak ngerti Alaba kenapa ngelakuin pakai kaki, kenapa lu nggak menggunakan pakai kepala, itu cukup bahaya banget dan Aubameyang dapat gol. Terus lalu gol kedua, gol ketiga, gol keempat kayaknya yang golnya Ferran Torres yang di back heel sama Aubameyang itu kayak awal abis kick off ya kayak. Iya, Dan habis itu kacau banget, itu fakta banget. Abis itu Aubameyang chip dan lain-lain. Well, totally defense kita benar-benar hancur banget, hancur parah. Kehilangan Mendy dan Benzema juga salah satu kunci. Cuman yang jadi permasalahannya banyak orang yang bilang ini tuh bisa dibilang kesalahannya Ancelotti juga karena pertama dia udah telat, lu mau ngelakuin rotasi di pertengahan di akhir-akhir musim ini udah telat pertama itu. Yang kedua, lu salah melakukan eksperimen di laga yang berat. Kenapa lu nggak ngelakuin eksperimen pada saat di laga-laga seperti lawan Mallorca atau yang lain, atau bahkan dari awal-awal musim lu ngelakuin eksperimen, tetap lakuin eksperimen gitu. Lawan tim-tim kecil lu ngelakuin eksperimen dan rotasi. Terus setelah itu juga penempatan posisi pemain yang gak jelas di waktu lawan Barca gitu. Dan fair to say, gua dan Raul gue yakin kita setuju, maksudnya kayak mungkin emang untuk musim ini jadi musim terakhir Ancelotti, maksud gua kayak ya this is the last of his season in Real Madrid gitu, maksud gua gak setuju kalau dia dipecat secepat ini, sewaktu ini. Bahkan kalau gua ngerasa kalau lu sampai mecat dia habis, misalnya Chelsea kita kalah lah, kita Chelsea kalah dan lu langsung pecat, menurut gue itu terlalu dini. Karena cuman Ancelotti menurut gue yang cuman tahu dari semua pelatih yang tersisa yang tahu komposisi pemainnya gitu. Karena takutnya agak fakta aja lu tiba-tiba ganti pelatih di pertengahan musim, di akhir-akhir musim, dan tiba-tiba semuanya kacau balau gitu. Bahkan pelatih tersebut mungkin belum bisa adaptasi dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dari lu nih Ul, ini tuh sebenarnya gimana sih? Apakah emang ada beberapa banyak pertanyaan sih sebenarnya. Pertama, mungkin pemain yang belum siap gitu kan, pemain yang belum siap, atau mungkin Madrid masih butuh backup, atau mungkin emang benar-benar pure kesalahan Ancelotti dan lain-lain. Bahkan dia di press conference pun mengakui dia kesalahan dia kan, itu kesalahan dia. Selain membahas tentang kesalahan dia sih, lebih membahasnya tentang kesalahan dia di match ini. Bahkan para pemain pun juga sempat bingung kan, di press conference, bukan di press conference, bahkan ada setelah laga banyak pemain yang bingung dengan taktiknya Ancelotti dan lain-lain. Jadi kayak bahkan Thibaut Courtois pun juga bingung. Jadi apakah sepenuhnya emang di match ini salahnya Ancelotti atau emang beberapa pemain, bahkan pemain tuh passingnya juga rada ngaco. Jadi gimana nih? kalau gue pertama sih yang gue yakin ini kesalahan Ancelotti ya. Kita lihat gap pertandingan dari Mallorca ke Barca deh. Gue lupa antara Seminggu. 5 hari 6 hari Iya, iya. lah. Seminggu. Lu lihat Barca dari lawan Galatasaray itu ke Iya, Madrid iya. Empat, cuma tiga, 3 hari, tiga hari. ya kayak 3 hari. Hmm. Gak lebih dari 5 lah pokoknya. Kelelahan udah pastilah enggak. Ini udah jelas banget ini ada yang aneh dari taktiknya gitu. Enggak, Barca yang baru main 3 hari sebelumnya El Clasico nggak ada tunjuk, nggak ada kecapean gitu. Gue juga yakin nggak ada yang capek gitu. Cuma emang ada yang nurun kayak Carvajal sama Toni Kroos agak-agak menurun gitu performanya. Cuma yang paling parah banget itu Carvajal sih. Gue agak kecewa banget sama cederanya, terutama yang mungkin jadi faktor dia jadi agak nurun gitu. Kalau Toni Kroos mungkin emang belum nggak terlalu nyaman kali main 4 midfielder kayak gitu, apalagi kan si Modric dari jadi false nine kan. Gue nggak paham sebenarnya dari formasinya, karena gue ngiranya awalnya tuh Valverde jadi RW, nah jadi si Rodrigo jadi striker lah. Kan Rodrigo gitu-gitu pernah dia jadi striker. Iya, gue malah pengen sebenarnya ngeliat dia pernah bilang lah pokoknya kalau misalnya emang dia winger
maksudnya kan di kanan ada Asensio, ada Bale gitu, terus di kiri ada Hazard sama Vinicius. Kalau dia nggak ada tempatnya maksudnya mainin aja di striker coba. Nah gue ngiranya wah ini jadi striker jadi si Valverde di kanan, ternyata Modric jadi false nine. Itu aneh banget gitu. Gue nggak bisa nyalahin Vinicius sama Rodrigo juga gitu karena dia udah nyampe depan, nggak ada orang, nggak ada yang support nggak ada dia, yang support dia tengahnya. kebingungan sendiri. Terus lu ngandelin Modric false nine itu kan sekarang kan Modric ke ini kan ke Kroasia. Ada tuh kayaknya wartawan nanyain ke pelatihnya gitu, pelatihnya ngetawain si Modric main jadi false nine, diketawain gitu. Saya mendingan cari pemain yang ada di bench gitu, ngapain pakai Modric false nine. Bener banget. Terus kayak Casemiro juga itu kayak nggak nyaman banget lah dia main kayak berempat gitu juga, mungkin barengan kayak Marcos dia nggak terlalu nyaman main kayak gitu. Terus setelah itu gue nggak paham lagi lah, babak kedua gue udah sebenarnya udah agak malas nonton, nggak tahu gue formasinya kayak gimana, tiba-tiba Alaba ada di depan aja, gue nggak paham, nggak ngeliat lagi lah. Alaba juga defense-nya parah banget. Ya dia emang kelemahannya di defense sih. Ya jeleknya dia ya itu gitu. Terus Militao juga kayak kebawa emosi kali ya, gue ngeliat dia banyak marah sih ya, banyak marah sih dia kemarin banyak marah dia. Ya, padahal awal-awal long ball emang supply plusnya dari si Militao sama Alaba ini duetnya supply bola ke depannya tuh kayak jadi lebih lancar gitu, lebih enak dibanding kalau backnya bisa Nacho gitu. Nacho kan nggak terlalu pinter lah dari hal-hal buat long ball. Nah terus lu bereksperimen di El Clasico gitu. Gua lebih, makanya gue sebelumnya kan gue kayak di space kan gue udah bilang gitu, Mallorca ini ya udah lu mainin aja gitu kayak Jovic, Miguel kayak lu bawa gitu. Gue nggak apa ya, gue nggak takut sih kalau misalnya kalah di Mallorca. Gue juga malah yakin ada beberapa pemain gitu yang main dari bench main di match itu, gue yakin kita bisa menang gitu, nggak tanpa harus ada Benzema sama Mendy gitu. Itu gue kalau gue jadi pelatih gue simpen mereka sih, karena bagaimanapun itu kalau kita ngeliat sebelumnya di Bernabeu itu tuh Mallorca mainnya jelek banget sumpah itu. Lini belakangnya itu gampang banget di-expose lah. Kayak pemain Asensio aja bisa hat-trick gitu lawan Mallorca. Itu menunjukkan ya emang jelek gitu. Cuma emang di match itu tiba-tiba agak mereka tuh Mallorca tuh yang gue lihat di babak pertama mereka mainnya bagus, cuman mereka nggak bisa jaga konsistensi itu di babak kedua tuh udah mulai kacau tuh. Jadi ya tetap Mallorca being Mallorca gitu. Iya. Makanya tetap gue mainin lah siapa, Jovic atau Mariano kayak atau Bale lah. Malah gue di El Clasico itu nggak, sebenarnya ngiranya ya pertama gue ngiranya bakal Mariano nih. Cuma gue nggak kaget lah kalau misalnya yang main Mariano, karena kita emang bakal main high press. Terus mungkin Mariano juga mungkin bisa kali ngebully pemain-pemain Barca, kan dia kan kayak bully gitu mainnya gerasak gerusuk gitu. Gue sebenarnya malah ngiranya si Mariano yang bakal jadi striker. Jadi gue nggak akan kaget. Ternyata main 4-4-2. Gak make sense. Itu salahnya itu emang Ancelotti ini nggak fleksibel gitu dalam menggunakan pemain. Yang ada di mata dia cuma ada 13 atau 14 pemain doang mungkin. Yang lainnya nggak dianggap gitu. Kalau misalnya emang segitu yang lu mainin segitu doang, ya kayak yang Guti bilang gitu, Guti. Bisa lo mau dapetin banyak piala di semua kompetisi mainin cuma pemainnya 14 pemain doang gitu, itu aja, nggak ada tuh yang lain yang lu gunain. Kasian gitu, ini malah ngebahayain karirnya Ancelotti sendiri sih menurut gua kalau dia nggak mempercayai beberapa pemainnya sih. Makanya gua nggak setuju sih kalau misalnya nanti, gue yakin sih dia bisa juara liga, cuma gue tetap pengennya dia harus out. Musim depan kita harus ganti pelatih lah, siapapun itu, kita butuh hal baru gitu. Makanya yang gue bingung ini sekarang, kalau dia juara liga
kemungkinan besar lah dia bakal bertahan. Jadi satu-satunya jalan itu ya mau nggak mau kita harus kalah gitu. Jadi kayak antara Sevilla atau Barcelona lah yang juara Liga itu gue yakin banget Ancelotti bakal dipecat. Cuma kalau kita mundur ke belakang lagi kayak berandai-andai lah kita kalah lawan PSG, gue yakin banget Ancelotti dipecat waktu itu juga. Mungkin di El Clasico kita nggak dipegang Ancelotti sih, kalau menurut gue malah dipegangnya bakal sama Raul sih kalau misalnya kakak kalah lawan PSG ya gugur. Iya. Karena yakin banget itu Mungkin aja. Itu target Persib itu biasanya semifinal sih, kayak kalau misalnya ini kan skuadnya apalagi kan masih belum dia rapiin lah, mungkin udah nggak nyampe final atau juara, kayaknya semifinal sih. Karena kan Kylian Mbappe gagal gitu. Ya mungkin yang gue kritisi dari board juga, ya lu terlalu fokus ke Mbappe sih kemarin musim panas Awal musim kemarin lah bulan gitu. Iya terlalu obsesi sama Mbappe jadi kayak melupakan hal-hal lain. Cuma ya udah gitu. Kalau emang target lu rencana lu belanja gede-gedean musim panas berikutnya nih, ya udah gitu. Kalau misalnya emang bener lu nggak nempatin janji lu, gue mungkin bakal marah-marah sih. Cuma kali ini ya gue iyain dulu lah, lihat gimana nanti. Karena gue yakin banget Mbappe sih udah pasti bakal datang. Cuma yang lainnya belum tahu. Mungkin Haaland, mungkin Tchouaméni, mungkin back ada. Kalau RB gue nggak tahu sih. Karena kalau RB gue lebih seneng sebenarnya Achraf kan kayak. Achraf yang bagus sekarang itu kayak Achraf atau TAA lah. Gue nggak ngeliat namanya. Mungkin Reece James tapi gue nggak pernah lihat permainan Reece James sih di Chelsea kayak gimana. Nggak tahu, cuma kata orang-orang bagus. Terus pihak Madrid juga demen gitu sama Reece James, cuma nggak tahu sih dia bakal dijual atau enggak. Cuma maksudnya nggak tahu juga harganya kan berapa. Iya. Cuma kalau misalnya emang lu mau datangin Haaland, ya split gitu, datangin pemain lainnya kayak Tchouaméni atau RB lagi, terus back lagi. Ya plan itu balik lagi ke plan pihak klub gimana lah. Kalau emang mau datangin Haaland, emang harus mikir 2 kali lagi sih gimana buat maksimalin itu dua pemain, apalagi bakal ada Mbappe sama Haaland sih. Gitu. Gue sih setuju ya, terutama pembelian pemain itu salah satu hal yang paling penting di samping Haaland dan Mbappe gitu. Bahkan gue sebenarnya kalau lebih suruh milih ya gue lebih milih Mbappe sebenarnya dibanding Haaland. Dan lu mending fokus aja dulu deh midfielder dan juga right back lu, ini PR banget loh, terutama center back juga yang nggak bisa di cover sama Nacho sama Vallejo juga. Terlebih lagi konon katanya kabar musim depan, gua nggak tahu ini dari board Madrid atau Ancelotti, cuman kayak dari board si Kubo atau Brahim kayak kemungkinan bakal balik. Kubo dan Brahim bakal balik. Gua nggak ada salahnya sih lu mau masang Kubo, lu mau coba Kubo dalam satu musim deh, coba at least dia nggak dipinjam. Oke deh, kita coba di Madrid satu musim. Tapi dengan syarat ya lu mainin juga gitu. Nggak bisa juga kayak misalnya lu bilang Isco musim ini jelek, ya Isco musim ini jelek karena lu jarang mainin, ya bukan karena dia main lebih sering gitu. Dan juga satu lagi kayak gua nggak ada masalah sebenarnya kalaupun emang lu pelit untuk center back karena lu mungkin fokus dalam Haaland dan Mbappe, yang walaupun sebenarnya menurut gua Haaland dan Mbappe ini kayaknya nggak perlu ngeluarin kocek lebih ya, karena gratis gak sih? Kayak Haaland gratis atau gue lupa deh, atau dia ada bonus lebih ya dari buat manajer. Haaland tuh nyampe 300 itu udah termasuk semuanya lah pokoknya. Cuma kalau misalnya kalau situ cuma 75. Iya. I know. Itu sisanya paling banyak kan di komisi. Permasalahannya bukan dari duit transfer yang dikeluarin kan. Maksud gua kalau misalnya oke lah, misalnya lu Haaland Mbappe udah dapat oke, ya kan. Sekarang lu fokus nih buat pemain-pemain yang kosong nih kemungkinan. Maksudnya yang bolong nih di mana nih? Terutama lu bakal jual pemain juga banyak juga kan, ada Bell bakal keluar, Isco juga rencana keluar, Marcelo keluar, Mariano keluar, dan masih banyak lagi. Jovic bahkan dijual akhir-akhir ini ada berita. Jadi menurut gua ya lu jangan fokus sama attacker juga, lu lihat belakang lu tuh bolong. Terutama yang selalu gua wanti-wanti adalah Carvajal gitu. Carvajal ini tuh udah nggak bisa yang namanya dia main full 90 menit bakal tetap konsisten, kecuali Madridnya
dari babak pertama udah menang 3-0. Nah, dia main sampai full 90 menit ya wajar, temponya dia nggak terlalu perlu agresif. Cuman kalau Carval lawan tim-tim gede kayak PSG lah, Barcelona yang dimana mereka intensitasnya tinggi, belum lagi nanti Chelsea yang dimana lu mesti ngejaga tiga attacker mereka tuh ya, tiga trisula mereka, Pulisic, Havertz dan juga Mount. Jadi agak sulit gitu untuk Carval bisa tetap bersaing sampai 90 menit, gak bisa dia karena inkonsisten dalam satu laga gitu. Dan selain itu juga center back terutama, gua nggak ada salah deh, nggak ada masalah kalau misalnya oke lu nggak beli center back, ya udah asal bener nih ya lu manfaatin pemain muda lu. Itu di Akademi Madrid itu banyak banget, gudang center back tuh banyak banget. Left back tenang, lu nggak usah beli left back, lu percayain Miguel. Kalau Miguel sampai musim depan ini nggak dikasih main sama Madrid, udah kelar, mendingan Miguel cabut aja dah. Sayang masa depannya. Miguel, Blanco, Arribas lah silakan cabut-cabut deh. Gue kasihan sama masa depan mereka aja. Gue berani jamin kok Miguel itu salah satu pemain bagus. Gue waktu itu kalau nggak salah di Twitter pernah lihat statistiknya. Kalian bisa follow, gue lupa kalau nggak salah La Fabrica Real Madrid itu yang selalu ngasih statistik sama match-match jadwal pertandingan dan kompilasi highlight eh, pemain Akademi Madrid ya. Itu tuh dia tuh bagus, bagus banget. Miguel itu bagus banget gitu. Bahkan banyak orang di Twitter dan lain-lain tuh pada bilang ini sayang banget nih si Ancelotti kagak masukin dia, gimana sih? Pada protes semua karena Miguel tuh bagus banget yang bisa nge-cover Mendy. Harusnya Madrid udah nggak ada kekhawatiran dulu kalau sebagai klub gede. You name it lah, Chelsea, Juventus, Chelsea, Liverpool, City, Munchen dan lain-lain. Mereka kekurangan left, misalnya mereka kekurangan left back, coveran mereka itu bisa bersaing juga dengan startingnya gitu loh. Itulah yang menunjukkan tim bagus gitu. Jadi gue jujur aja ngerasa gue, terutama lawannya Chelsea lagi ya. Ya Chelsea walaupun lagi agak bukan dibilang menurun juga menurut gue enggak sih ya. Cuman lagi agak kacau gara-gara pemilikan klubnya si Roman Abramovich yang gara-gara krisis Rusia Ukraina. Cuma mereka tetap masih bisa konsisten dalam bermain gitu. Dan mungkin ini gue mau nyambungin sedikit sih. Mungkin kalau misalnya Madrid oke mau beli Reece James, walaupun gue pribadi nggak mau Reece James karena dia orang Inggris, gue rada ragu, gue selalu kayak gitu agak takut dengan orang Inggris. Cuman kalau emang Madrid bisa mau fokus mau beli Reece James, menurut gue Madrid punya kesempatan tersebut karena Chelsea ini fun fact buat kalian ya mungkin yang nggak tahu, Chelsea ini lagi di ban sama pemerintah Inggris, terutama Abramovich yang di ban. Sebenarnya asetnya Abramovich ini kan Chelsea. Jadi mereka nggak bisa memperpanjang kontrak pemain, mereka nggak bisa membeli pemain, itu nggak bisa. Jadi kemungkinan secara nggak langsung pemain-pemain yang ada di Chelsea nanti lama kelamaan juga bakal cabut karena dibanding gua ngapain ini di klub gak jelas gitu kan, mendingan gue cabut aja. Ada kemungkinan cabut, makanya ada rumor juga kan si Tuchel mau ke MU, Tuchel mau ke Madrid, abis itu ada rumor si Ziyech juga mau dijual dan lain-lain, Kante bla bla bla. Itulah sebabnya makanya Chelsea itu sekarang lagi krisis banget, lagi bener-bener mencari pemilik yang barunya gitu. Jadi kayak ini fun fact kecil aja, but ya kalau ngomongin pelatih sebenarnya, eh ya gue mau nggak mau sebenarnya harus bilang kita butuh pelatih yang muda sih, sebenarnya pelatih yang muda yang mungkin punya karakter sendiri. Mungkin pelatih dari Jerman gue bisa setuju, atau mungkin Raul bahkan gue bisa setuju juga, Sabi atau Guti dan lain-lain, you name it lah. Cuman yang gue lihat dari paling make sense itu adalah mungkin Raul, mungkin paling terdekat kalau misalnya Ancelotti dipecat secara langsung ya, maksudnya beberapa waktu lagi misalnya dia pecat dan akhirnya Raul yang digantikan. Menurut gue Raul yang paling make sense dibanding Ten Hag dan lain-lain. Terutama lu pernah bahas juga kan Ul, kayak Ten Hag itu butuh beberapa waktu agar dia bisa bisa komplitin pemain-pemainnya mereka kan. Terutama gue rada ragunya dengan Ten Hag adalah dia nggak pernah megang klub besar, oke? Okay? Ajax itu oke, Ajax klub besar, cuma mereka memanfaatkan pemain akademinya, mereka nggak ada manfaatin dari pembelian pemain gitu. Gua takut kasusnya adalah seperti Mauricio Pochettino di PSG, oke? Karena Mauricio Pochettino di Tottenham Hotspur itu nggak pure sebenarnya pembelian dari dia semua, Pochettino semua. Harry Kane dan Son itu juga bukan pembelian dari Pochettino setahu gua. Correct me if I'm wrong ya, cuman kalau benerin kalau misalnya salah. Cuman kalau lu sendiri pelatih yang menurut lu dibutuhin Madrid tuh siapa sih? Kalau yang pasti yang gue pengen banget yang bakal cocok itu sebenarnya kan
Klopp atau Nagelsmann. Nagelsmann lah gue pengen itu sebenarnya. Cuma kan ini kan dua pelatih ini kan nggak ada di pasar, masih ada kontrak. Betul. Ya makanya itu nggak mungkin loh, karena Madrid itu emang sempet gitu demen sama Nagelsmann. 2018 kan dia bilang di wawancara, gue nggak tahu wawancara tahun berapa. Madrid itu nawarnya tahun 2018, dia bilang Madrid pernah nawarin saya. Tapi dia ini nggak ini kan. Ya tahun 2018, cuma saya belum siap. Sekarang saya udah siap ya, cuma dia karena lagi di Bayern kan. Iya, lagi Bayern. Itu. Nah kalau karena dua pelatih ini si Klopp sama Nagelsmann nggak ada di pasar gitu, lagi nggak nganggur lah. Ya gue antara Raul atau Sabi sih. Kalau Raul yang gue percaya banget itu karena gue yakin banget pemain muda pasti bakal kepake sama dia. Miguel terutama Blanco itu pasti bakal dibawa lah. Itu pintar ngedevelop, ngembangin pemain muda tuh, dia pintar yang gue lihat. Cuma kalau dari segi taktikal dia nggak beda jauh sebenarnya sama Ancelotti sama Zidane gitu. Cuma dia ngasih tahu, ngedoktrin ke pemainnya buat nyoba high press gitu, terus ngejaga penjagaan zonanya, terus nanti habis zona tuh bisa penjagaan marking gitu. Ya, man to man. Itu bagus banget dia itunya. Cuma ya nggak se-elit Sabi dari segi taktikal. Raul tuh spesialnya cuma dia mendevelop pemain, terus aturannya ketat gitu, tegas gitu. Sama pemain muda tuh dia nggak kayak pemain di MU gitu, nggak dikasih lu begini boleh ngapain aja. Kalau Raul tuh tegas gitu sama pemain muda. Ya mungkin spesial Raul itu dari segi taktikal nggak terlalu ini. Kalau Xabi itu possession oriented banget lah dia pokoknya, agak-agak ke Barca lah. Mirip-mirip Spanyol banget, tipikal Spanyol ya. Iya, dia agak lebih upgrade taktik kalau dari Raul dari segi taktik ya. Cuma gue belum nonton lagi sih Kak, karena kan dia lagi di Real Sociedad B. Cuma pas di Infantil A U14 itu, pas U14 dia kan sempat ngelatih Real Madrid U14. Dari 26 laga itu 25 menang, satunya itu antara seri atau kalah ya. Nyetak golnya banyak banget. Cuma ya itu kan baru pemain muda itu bisa kadang performanya kan kayak lu ketemu tim yang lebih dewasa di atas lu, ya lu mungkin bisa aja kalah gitu. Cuma layak gitu ini dua orang dicoba ke tim senior gitu, karena tim senior kan pemain udah jadi bagus-bagus. Dia dua pelatih ini pinter buat nerusin proyeknya warisan dari Ancelotti ini. Karena Ancelotti kalau diterusin itu gak baik sih sebenarnya buat masalah masa depan. Karena lu mau lihat CMK Benzema terus main terus-terusan di musim berikutnya gitu. Gue sih udah capek sih, sampai cukup lah udah musim sekarang aja gitu ngeliat mereka. Berapa total pertandingan, kayaknya 95% mungkin main semuanya itu orang yang berempat itu yang udah tua-tua lagi. Ya itu gue nggak mau musim depan melihat kayak begitu lagi gitu. Itu bahaya banget buat masa depan klub gitu. Ya lu lihatlah pemain di klub lain gitu, udah banyak main muda. Kita ada Valverde, ada Camavinga, ada Miguel, ada di kiri, di kanan juga ada Rodrigo, ada Brahim, mungkin nanti ada Kubo juga. Ya itu harus pelatih yang benar-benar mau percaya sama pemainnya lah pokoknya. Nggak yang itu doang. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Iya, gue kayak bukan berarti kita benci Ancelotti juga. Enggak. Karena Ancelotti itu sebenarnya gue nggak ada masalah juga gitu. Lu mau main jelek tapi menang, ya nggak apa-apa gitu. Main pragmatis gitu. Selagi work ya udah. Cuma lu juga nyobain sistem ini ke pemain-pemain lain juga, jangan yang itu doang gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya berarti lu nggak
nggak layak gitu ngelatih di sini. Maksudnya ini kan mencakup semua pemain gitu, jangan bukan cuma itu doang. Kalau yang cocok itu doang, ya berarti sistem lu mandek di situ aja gitu. Nggak ada apa lu plan lain buat biar pemain yang lain cocok gitu. Masa iya pemain harus nyoba masuk ke sistem lu gitu, karena itu agak-agak sulit tuh. Lu harus nyobain juga di sistem yang lain gitu biar pemain ini masuk ke cocok lah sama permainan lu, nggak permainan itu doang gitu. Iya, kayak mungkin kalau misalnya emang gue sih berharap benar-benar Madrid tegas ya. Maksud gue kayak oke, Ancelotti dipecat. Maksudnya Ancelotti menangin La Liga misalnya, dan langsung dipecat gitu. Walaupun gue jarang ngelihat Madrid ngelakuin hal seperti itu ya, kecuali pelatihnya yang ngundurin diri sendiri. Ya kayak Zidane lah, menang UCL habis itu dia ngundurin diri. Cuman gue jarang ngelihat hal yang kayak gitu tuh, kayak misalnya kita menang terus habis itu Madridnya main pecat-pecat aja gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih kedepannya Ancelotti ini sadar atau enggak juga. Cuman yang pasti kayak maksud gue sekarang udah Jornada 29-an setahu gue, dan Barca udah 12 poin sekarang di bawah kita ya. Selain itu Sevilla juga lagi jelek-jeleknya, lagi pada kehabisan bensin. Makanya ini sekarang tuh kayak menurut gue momen yang tepat sebenarnya buat sebenarnya Barcelona emang buat ngejar ketertinggalan sih sebenarnya. Terutama ya bagaimana mereka mendevelop, bagaimana Xavi itu bisa mendevelop pemain-pemain muda dan sering dimainin melakukan rotasi, dan akhirnya terjadi it works karena mungkin mereka tahu kali ya, manajemennya juga tahu kali ya. Karena ya musim ini panjang, kita butuh rotasi dan lebih lebih sering melakukan harus lebih sering melakukan rotasi gitu. Mungkin itu juga salah satu PR yang dimiliki board Madrid yang mungkin terkadang mereka nggak, gua nggak tahu mungkin mereka apakah mereka nggak ada evaluasi setiap musim, atau mungkin nggak ada yang mengingatkan pelatihnya gitu untuk melakukan rotasi atau seperti apa gitu. Jadi gue berharap sih sebenarnya kalau kalau kedepannya nanti eh mau itu pelatihnya pun Raul atau gimana, boardnya juga harus berubah. Makanya banyak yang bilang kan sport director itu juga kadang penting juga buat melakukan manajemen transfer dan juga kualitas pemain kan. Jadi menurut gue sih, bahkan kalau misalnya rumor yang sport director Liverpool kalau itu emang bener jadi, gue berharap sih bener-bener jadi sih. Itu harus banget, itu worth it banget Liverpool punya pemain kayak gitu, punya orang sosok sport directornya. Iya. Jadi kayak kita bakal ketemu lagi nanti tuh kayaknya di bulan awal April, 2 April. Gue lupa lawannya siapa ya, lupa gue. Lawannya apa ya? 2 April tuh. Celta abis itu Celta Vigo ya, yang nggak bisa dianggap remeh juga sih, walaupun mereka di bawah top 10 setahu gue. Cuman kalau dilihat jadwal jadwal terakhirnya kita lumayan parah juga sih, April, agak ini juga sorry. save. Jadwal April agak agak lumayan bahaya juga ya, soalnya abis Celta Vigo, abis itu Chelsea, abis itu Sevilla, abis itu Chelsea lagi deh. Setahu gue gitu deh. Pokoknya yang pasti nih jadwal lumayan cukup padat. Jadwal La Liga kita juga berat juga sebenarnya, Hmm, makanya ini kayak ada sebenarnya agak cukup dibenarkan Madrid kalah telak lawan Barcelona. Untungnya setelah itu jeda internasional, jadi at least pemain gak stres-stres banget. Gue berharap sih bener-bener pemain pada gak stres, dan bener-bener pelatih terutama ngelakuin evaluasi sampai di sisa akhir musim ini. Terutama lawan Chelsea juga nggak berat, nggak sulit, nggak mudah ya. Maksud gue kayak kita kandang pertama tuh jadinya Bernabeu kan, pertama tuh Bernabeu jadinya atau jadi Stamford Bridge tuh akhirnya Stamford Bridge ya, enggak. akhirnya Stamford Bridge ya? Iya, iya, tetap balik ke jadwal awal, Oh, cuma harinya dibedain, oke. dibedain. Harusnya gue sih jujur masih ada chance sebenarnya lawan Chelsea. Cuman ya Kalau 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 kita sih tetap nggak bergantung ke kesehatan pemain aja sih. iya, maksud gue kayak Emang begitu, kalau misalnya emang fit gue yakin aja. Cuma kalau misalnya emang itu di atas dari segi taktik ya, Tuchel itu sebenarnya bisa matiin Ancelotti, jelas. karena orang-orang itu pada sebenarnya pada nggak mau gitu ketemu Chelsea ini, lebih parah gitu, lebih sama lah kayak ketemu kalau kita ketemu Bayern nama City mungkin.
Makanya Chelsea juga sebenarnya lumayan gitu, gue jujur no lumayan hard bahaya gitu. gue jujur no hard feeling buat mungkin ada yang fans media bukan fans sorry, mungkin ada yang senang dapat Chelsea. Kalau gue pribadi jujur gue nggak seneng. Gue nggak seneng karena fuck Iya. man Chelsea anjir. Maksud gue kalau misalnya kenapa kita gak dapat Villarreal atau mungkin kayak Benfica gitu, gue masih berani deh Munchen sebenarnya. Jujur aja gue masih berani Munchen. Cuman kalau lawan Chelsea, aduh Liverpool City, yang mungkin kalau lu pada, gue yakin ada beberapa yang nonton final Carabao Cup kemarin tuh Chelsea lawan Liverpool, itu gila banget mainnya men. Sumpah, gue ngelihat permainannya aja kayak gila ini Madrid kalau misalnya lawan Chelsea lawan Liverpool, abis ini udah. Apalagi kalau misalnya ya jarang lakuin rotasi gitu-gitu karena pemain-pemainnya mereka komposisinya udah pada full semua, udah sering dimainin terus menerus, lakuin rotasi terus menerus gitu. Terutama Liverpool sih, gue salut Iya. banget sih sama Liverpool Biasanya midfielder orang-orang mereka. kayak gitu sebenarnya agak, dia suka, biasanya suka nonton pertandingan, lihat permainan tim kayak Chelsea gitu, dia makanya tahu gitu ini bahaya. Karena gue kan ngikutin akun-akun yang biasa gue belajar Hmm. biar agak paham dikit ya Hmm. pengetahuan gue. Dan itu pada kayak lu juga gitu, dia takut gitu, ini Iya, drawing terbangke lah, kenapa iya, ketemu dia gitu. Mungkin kayak orang-orang kayak yang cuma pengen balas dendam mungkin ya, agak-agak seneng gitu, ya, ini kalah ya. Cuma kalau emang di taktikal sebenarnya kita bisa banget dikalahin gitu. Heeh. Mungkin Zidane, kalau kalau Zidane yang megang sih gue yakin menang lah. Gue yakin Karena kan kalah Zidane kemarin itu kan bukan karena selain kapasitas masalah taktik. pemain sih. Hmm. Iya, pemainnya kan kecapean kan, karena kalau Ancelotti ini kan pemainnya kan pada fit semua gitu. Di El Clasico kalah gitu, Zidane di El Clasico nggak pernah kalah gitu. Iya, iya, makanya kayak ya begitulah anjir. Makanya gua kalau gua sih jujur aja, gua realistis. Gua optimis mungkin Madrid masih bisa challenge, cuman realistis aja, Bro. Chelsea itu lagi di atas ambang banget, men. Itu kayak suatu something yang mungkin agak sulit juga ya. Cuman ya nggak ada yang nggak mungkin. Maksud gua kayak nggak sih nggak bisa lu Iya, bandingin iya, PSG dengan Chelsea. Lu nggak bisa bandingin PSG dengan Chelsea. Chelsea of course di atas PSG iya gitu. Maksud gua makanya. PSG Chelsea midfieldernya udah pada jadi gitu. Lu PSG lu lihat midfielder ada Verratti, Pardede, sorry, Verratti masih bagus. Pardede sama Danilo Pereira apaan anjir gitu maksud gua. Mereka tuh benar-benar di carry sama attackernya, ngerti gak sih? Makanya gua kayak gila ini Chelsea benar-benar kacau banget. Terutama yang paling gue benci dari musim lalu adalah trisulanya mereka tuh. Pulisic, Mount, Havertz bahkan dari musim dari match ke match tuh dari selalu konsisten mainnya bagus banget buat pressingnya terutama. Chelsea itu pokoknya yang gue tahu mereka main pakai 3-5-3, 4-3-3 setahu gue, terus satu lagi tiga, aduh gue lupa tiga berapa ya, 3-1-2-1-2 atau gue tiga lupa, tiga tiga lima dua tiga lima tiga dua ya. lima dua kali. Iya 3-5-2 ya, sorry Iya. sorry. 3-5-2 dan itu emang benar-benar tipikal tim yang bakal ngelakuin pressing banget kalau udah pakai 3-5-2 itu. Makanya kayak well let's see aja sih. Gua sebenarnya kayak sekarang tinggal tergantung Ancelotti-nya gimana. Lu mau coba merombak taktik atau lebih memperjelas taktik, evaluasi lebih dalam terutama jeda internasional nih. Lu dikasih waktu hampir 1 minggu lebih, bahkan sampai sampai itu tanggal 2 Madrid main itu sebelum puasa tuh gue ingat tuh ya, sebelum puasa lah. Jadi Iya, iya. jadi benar-benar ini evaluasi besar banget buat Ancelotti karena walaupun emang lu lagi di atas puncak La Liga, tetap aja men, gue yakin lu di beberapa laga pasti agak struggle juga. Jadi mendingan ini evaluasi besar sih. Dan gue jujur sebenarnya udah bosan nonton Madrid karena ya pemain itu aja. Jadi kadang gue paling semangat tuh nonton Madrid kalau ada pemain yang jarang dimainin. Oh oke, gue semangat nih nonton nih, mungkin Kamavinga, Miguel atau apa gitu. But ya mungkin itu aja sih. Lu ada mau nambah lagi nggak Ul atau udah? Udah, mungkin nanti kita bahas-bahas lagi. Oke. Paling nanti di live bakal kita bahas lanjut lagi. Jadi jangan lupa kalian follow Instagram Media Madridista dan juga Twitter Media Madridista. Subscribe juga video ini, subscribe juga channel ini maksud gue, like video ini, bahkan kalau perlu komen sih, komen yang banyak, karena video sebelumnya ada komennya banyak banget itu waktu kalah lawan PSG, cuman sorry nggak kita baca di sini soalnya udah beda timeline. So thank you guys for watching, see you guys there and goodbye.